Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo, 98 FM Radio Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat sore sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Coba kembali bersama kami dalam kajian tarjih leluasa lebih luas seputar agama. Tentu spesial bersama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Dan pada kesempatan kali ini kami kembali hadir setiap hari Jumat menemani Anda di pukul 4 sore sampai dengan selesai bersama dengan Ustadz Maksun SHIME. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita ya Ustadz Maksun, atau yang kita sapa biasanya dengan sebutan Cak Sun. Assalamualaikum Cak Sun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dia. Masya Allah, apa kabar hari ini Cak Sun? Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Baik, senang sekali pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang masih berkaitan dengan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali Cak Sun ya, berkaitan dengan Kitabul Janaiz. Setelah kemarin kita bincang-bincang dan membahas mengenai bagaimana sih cara memandikan jenazah. Ada sempat 2 kali pertemuan karena pembahasannya ternyata panjang ya Cak Sun ya. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk di materi selanjutnya, yaitu bagaimana sih cara mengkafani jenazah menurut syariat Islam dan terutama berdasarkan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Baik, langsung saja untuk waktu pada Cak Sun kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Radio Purnama Sidi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, warga Muhammadiyah, warga Wonosobo, alhamdulillah kita kembali lagi untuk membahas tentang Kitabul Janaiz, melanjutkan pembahasan minggu yang lalu tentang tata cara memandikan. Ya, insya Allah sudah kita bahas caranya seperti apa. Pada sore ini yang akan kita bahas adalah bab tentang takfinul mayyit, mengkafani mayit. Jadi setelah dimandikan ya, kemudian jenazah itu dikafani. Nah, di antara falsafah ya mengkafani jenazah itu ini berkaitan dengan bahwa setiap orang itu ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebenarnya dia tidak pernah membawa apapun kecuali amalnya. Baik. Bahkan yang dipakai ya, yang disebut dengan kain kafan itu kan hanya ya kain putih, kemudian tidak bermotif, mungkin harganya juga nggak terlalu mahal, kira-kira gitu ya. Baik. Jadi setiap orang kembali kepada Allah tidak membawa apapun. Baju juga tidak dibawa. Selama hidupnya mungkin beli baju banyak begitu dia meninggal maka tidak dibawa baju-baju itu, hanya kain kafan ya. Maka termasuk atribut duniawi lainnya nggak dibawa ya. Ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya amal itu ya, bahwa yang kita bawa mati itu kan dalam satu riwayat mayit itu akan diikuti 3 perkara. Yang pertama itu ahluhu, keluarganya. Kemudian maluhu, hartanya. Yang ketiga amaluhu, amalnya. Fayarji'ani isnani, yang kedua balik. Apa yang kembali lagi itu? Setelah selesai dikuburkan begitu, maka yang kembali itu harta dan keluarganya. Yang membersamai si jenazah itu adalah amalnya. Ya, ini berkaitan dengan kematian itu.
Ya, jadi yang dipakai hanya beberapa lembar kain kafan. Ya, atribut-atribut duniawi ditinggalkan begitu saja. Ya, yang kedua berkaitan dengan mengkafani juga ini bahwa tidak ada lagi perbedaan si kaya dan si miskin. Semua orang akan menggunakan kain kafan. Ya, yang kaya di dunia hartanya banyak, ketika dia meninggal juga pakai kain kafan. Baik. Yang miskin juga sama. Ya, ketika ia meninggal, ia juga tidak membawa apapun yang dia punya. Ya, orang miskin, ya kan? Tetapi semuanya adalah menggunakan kain kafan sebagai pakaian yang terakhir. Ini menegaskan tentang konsep keadilan Allah Subhanahu wa taala, kesetaraan universal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang ketika meninggal yang di bawah itu adalah amalnya masing-masing. Nah, ini beberapa hal berkaitan dengan mengkafani jenazah itu. Lalu bagaimana ketentuan-ketentuan di dalam hal mengkafani jenazah? Kalau kita merujuk kepada HPT, Himpunan Putusan Tarjih, itu kita mendapati bahwa ketika seorang atau keluarga yang sudah meninggal, maka hendaklah ia mengkafani ya dengan kain kafan yang baik, yang bisa menutup seluruh tubuhnya. Ya. Jadi kain kafan yang baik dan menutup seluruh tubuhnya. Ya. Termasuk kain kafan itu ya harus bersih, suci. Ya, ini berdasarkan satu riwayat dari Abi Qatadah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waliya ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu. Rawahu Ibnu Majah. Bila mana seorang dari kamu mengurus jenazah saudaranya, mulasarah gitu ya, falyuhsin kafanahu, maka hendaklah memperbaiki kafannya, mengkafani dengan baik-baik ya. Riwayat yang lain dikatakan, idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu, sama. Apabila seorang dari kamu mengkafani saudaranya, maka hendaklah baik-baik mengkafaninya. Apa maksud falyuhsin kafanahu di sini adalah apa? Membaguskan kafan adalah kebersihannya, ya kan? Ya mungkin standarnya itu agak tebal ya. Saya nggak tahu apakah kain mori itu sama misalnya dari sisi ketebalan misalnya gitu ya, kain mori itu. Kemudian bisa menutupi seluruh badan. Ya. Kemudian tidak kemudian berlebihan dari harga harus mahal, tidak. Ya, tidak harus kemudian harus mahal. Enggak, ya. Jadi dari sisi kualitasnya bukan berlebihan di dalam hal pembelian itu. Toh nanti juga akan hancur. Ya kan, beli kain mori harganya sampai 5 juta misalnya gitu kan. Untuk penghormatan terakhir loh, untuk apa? Toh paling 1 bulan 2 bulan kain mori itu juga akan hancur ya. Ini dasar pertama bahwa ketika kita mengkafani jenazah itu hendaknya membaguskan kafanmu, menggabuskan kain kafannya itu, artinya ya bersih, bisa menutupi seluruh tubuhnya. Lalu kemudian bagaimana jika kain kafan itu tidak bisa menutupi seluruh tubuhnya? Ya kan mungkin saja ada orang-orang yang tinggi gitu ya, Cak. Ya bisa jadi gini, karena dari sisi materi tidak ada gitu Mbak Dea, sehingga kemudian mau belikan kafan aja nggak bisa misalnya gitu kan. Ya akhirnya seadanya, ya kan. Jadi tidak ada kain kafan yang bisa menutupi seluruh badannya. Ya, maka bagaimana jika hal terjadi? Nek ditarik ke bawah kepalanya kelihatan, nek ditarik ke atas kakinya kelihatan. Maka jika terjadi demikian, ya kain mori ini pas-pasan kira-kira itu ya, mau beli lagi nggak punya duit, ahli warisnya misalnya begitu kan, ya
maka yang lebih utama untuk ditutupi itu adalah kepalanya. Ya, jadi jika tidak ditemukan kain kafan yang bisa menutupi seluruh anggota tubuhnya, ya, maka yang diutamakan untuk ditutupi itu adalah kepalanya. Nah, ini berdasarkan hadis dari Khabbab bin Arati Al-Arad anna Mus'ab bin Umair, ya, Mus'ab bin Umair itu terbunuh pada saat perang Uhud. Kemudian ia tidak meninggalkan sesuatu kecuali sehelai kain loreng, ya, yang ketika ia ditarik gitu ya untuk menutupi kepalanya itu, maka terlihat kedua kakinya. Ketika ditarik ke bawah untuk menutupi kedua kakinya, yang terlihat kepalanya. Maka Rasulullah SAW kemudian memerintahkan kepada Khabbab bin Arad ini supaya menutupi, ya, nughatiya biha ra'sahu, supaya menutupi kepalanya, ya, dan kakinya, wa naj'alu ala rijlaihi syai'an minal idkhir, dan supaya kaki yang dilihat itu hanya ditutupi dengan daun idkhir. Ya, saya nggak tahu daun idkhir itu apa, ya, mungkin lebih daunnya lebar misalnya gitu ya. Ya, jadi ini beberapa cara, ya, ketika kita mengkafani jenazah. Tetapi yang pertama yang pokok adalah bahwa mengkafani jenazah itu hendaknya bisa menutup seluruh tubuhnya menggunakan kain kafan yang bagus. Di sini adalah bersih, ya kan, ada ketebalannya agak baik, tidak terlalu tipis, kira-kira gitu kan. Nah, jika tidak mendapati itu, ya, tidak mendapati kain kafan yang bisa menutupi seluruh badannya, maka yang diutamakan adalah kepalanya, ya kan. Kaki bisa ditutupi dengan lainnya misalnya begitu. Nah, ini tata cara yang pertama. Kemudian yang kedua, kain kafan itu, ya, kain kafan yang digunakan, ya, saya tidak tahu apakah penyebutan kain kafan itu mesti putih, ya, tetapi beberapa riwayat mengatakan bahwa hendaknya mayit jenazah itu ketika mengkafaninya itu dengan kain kafan yang berwarna putih, ya kan, kain kafan yang berwarna putih. Ya, ini berdasarkan satu riwayat, ilbasu min siyabikum al-bayda fa innaha min khairi siyabakum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah pakaianmu yang putih. Kenapa? Karena itu sebagus-bagus pakaianmu, ya. Dan kafanilah mayat-mayatmu dengan kain yang putih, ya. Jadi apakah kemudian dengan selain putih itu diperbolehkan? Memang tidak ada penjelasan di dalam riwayat-riwayat itu, ya. Tetapi kalau kita melihat hadis yang pertama tadi, kasus tentang Mus'ab bin Umair yang terbunuh pada saat perang Uhud itu, ya, Mus'ab bin Umair ini tidak meninggalkan sesuatu kecuali sehelai kain loreng. Artinya yang digunakan untuk menutup, ya, tidak pakaian putih gitu ya. Ya, ini mungkin dalam kondisi yang darurat misalnya begitu, tapi tetap diutamakan, ya, ketika mengkafani si mayat itu ada dengan kain putih. Karena dianggap itu adalah sebaik-baik atau sebagus-bagus khairi siyabakum, sebaik-baik pakaian kamu. Ya kan, kain putih itu melambangkan Mbak Dia? Kesucian gitu ya, kebersihan. Ya, berharapnya secara dohir kan baju itu kan luar ya.
itu putih, ya mudah-mudahan itu menjadi cerminan apa yang ada di dalam hatinya. Hatinya bersih, maka yang lahir itu ya pantulan dari sesuatu yang hadir di dalam hatinya itu. Nah, itu harapannya begitu. Maka dikatakan pakaian putih itu khairus siyab, sebaik-baik pakaian. Maka Nabi mengatakan wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah mayat-mayat kamu itu dengan kain yang putih. Nah, ini semacam anjuran sebenarnya, ya sifatnya mustahab, tetapi jika adanya uzur tidak memiliki kain putih karena tidak adanya biaya misalnya begitu kan, maka cukuplah apa yang ada di rumah itu bisa menjadi alternatif untuk mengkafani atau untuk menutup badan si mayit itu. Ya, ini dengan merujuk kepada hadis dari Khabbab bin Al-Arad tadi itu tentang bagaimana Mus'ab bin Umair itu ya tidak meninggalkan apapun kecuali selain kain loreng. Baik. Ya, ini berkaitan dengan takfinul mayit, bagaimana mengkafani si mayit. Nah, kira-kira gitu Mbak Dea. Oke, baik Cak Sun. Ini dia mau tanya nih Cak ya, terkait masih berkaitan dengan mengkafani Cak Sun. Itu kan kadang kalau di masyarakat itu ada laki-laki dan perempuan itu jumlah helai kain kafannya itu berbeda. Nah, sebenarnya bagaimana sih Cak pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Wonosobo terkait dengan himpunan putusan tarjih? Kira-kira apakah ada ketentuan Cak Sun berapa lembar untuk laki-laki dan berapa lembar untuk perempuan? Oke. Jadi sebelum masuk ke sana, kalau kita melihat urut-urutan di dalam putusan HPT itu, jadi sebelum bagaimana mengkafnya berapa tadi yang ditanyakan Mbak Dia, maka saya lanjutkan ketika mayat itu ya sudah dikafani begitu ya menggunakan putih tadi itu, kemudian memberikan wangi-wangian. Ya, kecuali mayat yang sedang berikhram. Ya, ini apa namanya supaya ya, di antara kecintaan Nabi itu kan terhadap bebauan ya, wangi-wangian itu. Jadi kalau umumnya masyarakat kan pakai minyak apa itu ya? Minyak yang bau apa ya itu namanya ya Cak ya? Ya saya seperti itu ya, menggunakan wangi-wangian itu. Ya kalau orang dulu mungkin dengan mengasapkan. Apa kalau apa sekarang itu yang dibakar itu Mbak? Menggunakan ini ya yang kayak dupa gitu. Ya dupa itu yang tapi memang wangi gitu ya Cak ya? Ya itu dengan cara mengasapkan dengan bau-bauan. Ya ini jadi ini berdasarkan satu riwayat, idza ajmartumul mayyita fazmiru salasan. Ada batasannya Mbak Dia. Jadi ketika memberikan wewangian atau memberikan mengukup mayat apa namanya wangi-wangian tadi itu, maka hendaknya menggunakan tiga kali. Ya, jadi apa 3 kali kukupan itu maksudnya 3 kali, mungkin kalau minyak ya 3 di olesnya 3 kali begitu supaya kemudian ada bau-baunya begitu. Kemudian hadis yang lain, jadi pemberian minyak kepada mayit yang setelah dikafani itu selain mereka yang sedang berikhram. Jadi ketika ada orang berikhram itu meninggal dunia atau karena terjatuh atau karena apapun, sabda Nabi la tuhannatu, ya janganlah kamu lulut ia dengan cendana, wala tuhammaru ra'sahu, jangan pula kamu tudungi kepalanya. Jadi dibuka Mbak ya, sesungguhnya Allah fa innallaha yab'atsahu yaumal qiyamati mulabiyan, karena sesungguhnya Allah akan membangkitkan orang yang sedang berikhram itu ya kelak pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Ya, jadi apa namanya pemberian minyak wangi itu memang hanya bagi yang tidak berikhram. Kan orang yang pakai ikhram itu nggak boleh pakai minyak wangi Mbak Dia, ya kan?
Jadi biarkan saja bau kemeringatan sekalipun ya misalnya kalau dia sedang berikhram, termasuk larangan-larangan yang dilarang dalam ikhram itu adalah ketika menggunakan wangi-wangian itu. Baik. Sekalipun dengan sabun itu nggak boleh. Ya kan, ini bagi yang berikhram itu. Ya, kemudian ini berkaitan dengan pemberian minyak ya. Nah, berkaitan pertanyaan tadi, berapa jumlah ya jumlah kain kafan yang digunakan untuk mengkafani si mayit? Ada beberapa riwayat yang menunjukkan keberbedaan. Ya, urutan selanjutnya apa? Kafanilah mayat pria dalam 3 helai kain. Jadi kain itu, kain mori itu kemudian disobek menjadi 3 lembar. Baik. Ya kan? Jadi 3 lembar. Nek mungkin sak lembar itu mungkin nggak cukupan, Mbak. Kan paling lebar kain mori itu berapa meter? 1,5 meter. Atau 1 meter ya. Ya. Itu kalau untuk nutupi semua. Jadi 3 itu ditata tidak kemudian lurus semuanya. Ya, supaya si mayat itu bisa tertutupi semuanya gitu ya. Nah, kalau untuk kain untuk mayat pria maka menggunakan 3 helai kain. Ya, ini berdasarkan satu riwayat bahwa Rasulullah SAW fi salasati aswabin baydun sakhuliyah. Jadi Rasul dikafani dalam 3 bagian putih bersih yang terbuat dari kapas min kursufin laisa fiya komisun wala imamah. Ya, tanpa baju kurung dan tanpa serban. Ya, jadi ya pakai pakaian putih. Ya, ini 3 lembar. Ya, jadi kalau kain mori itu disobek menjadi 3 ya. Ini supaya bisa tertutup semuanya. Ini kaitannya dengan mayat laki-laki. Ya, jadi kalau mayat laki-laki kain yang dibutuhkan itu 3 lembar. Ini dasarnya seperti itu. Kemudian bagaimana dengan yang perempuan? Kalau mayatnya itu mayat wanita, maka beberapa riwayat itu ada yang mengatakan menggunakan 5 ya. Ya, disebut dengan kain basan, ada baju kurung, ada kudung, ada selubung misalnya begitu kan. Jadi ini 5. Ya, ini juga berdasarkan satu riwayat hadis dari Laila bin Khanif Saqafiyah. Aku turut memandikan Ummi Kulsum binti Rasulullah SAW waktu wafatnya. Maka adalah mula-mula barang yang diberikan kepada oleh Rasulullah adalah kain, lalu baju kurung, lalu kudung, lalu selubung. Kemudian setelah itu dimasukkan dalam pakaian yang lain. Kata Laila selanjutnya, selama itu Rasulullah di tengah pintu membawa kafannya dan menerimakannya kepada kami satu persatu. Ya. Jadi 5 itu oleh beberapa ahli fikih itu sifatnya mustahab, ya, anjuran. Ya, anjuran saja. Ya, jadi ini perbedaan berkaitan dengan kain kafan. Jadi kalau ya mungkin ya perempuan kan ada ketika di dunia aja kan agak ribet. Kira gitu ya Mbak Dia. Ya, sehingga kemudian dari si pakaian, dari si kafan, ya maka perempuan itu ada 5 kain itu, kemudian bagi laki-laki hanya 3. Nah, ini beberapa hal, tata cara, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan mengkafani jenazah. Kira-kira gitu Mbak Dea. Baik, luar biasa Cak Suni untuk penjelasannya cukup perinci. Dan ini Cak, dia mau kembali tanya ya Cak ya, kalau di kita ya Cak, di masyarakat itu ketika mengkafani itu kan ada beberapa tali ya Cak, yang itu digunakan untuk mengikat jasad. Nah itu sebenarnya apakah itu dianjurkan atau bagaimana Cak Suni? Ya, sebenarnya mengikat tali ini ya kan sebenarnya secara logika bahwa ketika kain kafan itu sudah terbalutkan kepada jenazah itu, ketika itu tidak ditali kan nanti buka. Nah,
tali itu berapa jumlahnya tidak ada ketentuannya. Oke. Ya kan, tidak ada ketentuannya. Jumlah talinya itu berapa? Intinya tali itu hanya untuk menutup ya kain kafan tadi itu, mengikat ya kain kafan yang sudah dibautkan kepada jenazah itu agar tidak terbuka. Ya. Jumlahnya berapa? Tidak ada ketentuan jumlah tali. Ya, tujuannya apa? Agar tidak lepas ketika dibawa ke kuburan kira gitu itu. Kenyataannya sampai di kuburan kan dilepas. Artinya begitu ya. Jadi ini berkaitan dengan tali. Jadi tali itu lebih kepada aspek teknis sebenarnya agar ketika dibawa itu tidak lepas. Kan kalau kain kafan kan hanya dibungkus saja ya. Ya kan, walaupun dua kali lipatan ya, tapi ketika itu nggak ditali ya bisa buka itu. Ya ketika buka khawatirkan adalah kelihatan auratnya misalnya begitu. Maka tali itu diantara fungsinya adalah agar mayat ya ketika dibawa ke tempat kuburan itu tidak terlihat atau lepas kain kafannya itu. Kalau jumlah talinya nggak ada ketentuannya. Ya, kira-kira gitu Mbak Dea. Baik, terima kasih banyak Cak Asun ya. Untuk talinya tuh biasanya ada yang bilang juga nih harus 7 misalnya gitu ya Cak Asun ya. Sehingga banyak sekali mitos-mitos gitu ya Cak ya yang memang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis gitu ya. Baik, ini luar biasa sekali untuk penjelasannya terkait bagaimana sih cara mengkafani. Ternyata memang ada anjuran ya terkait dengan berapa helainya. Untuk laki-laki 3 helai ya Cak Asun ya. Adapun untuk perempuan 5 helai. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih sekali Cak Sun untuk penjelasannya. Insya Allah kita akan jumpa lagi di minggu depan ya Cak Sun ya. Oke, baik, dan sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada, akhir sudah kebersamaan kita di sajian leluasa lebih luas seputar agama. Tentu bersama dengan Ustadz Ma'sun SHIME kita bincang-bincang seputar Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, dan Anda juga bisa menyaksikan kembali melalui channel YouTube kami di MTTV Channel Wonosobo. Dia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.